Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Naura Miftah Friskia dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan nomor NPM 2578249 dari kelas 2B. Oke, di sini saya akan membuat video hands-on untuk memenuhi tugas pada modul modul 1 lab session 3 modul package and pip. Nah, di sini nama programnya tuh Network Automation Tech Simulator. Oke, langsung saja kita melihat instruksi apa aja sih yang diperlukan. Kita disuruh menjelaskan dan menjalankan langkah-langkah pada modul 1, modul package and pip 1.3 session 3, modul and package subsession 1.3.1, 1.3.2 dan 1.3.3. Oke, kita langsung buka Cisco. Pada yang pertama, kita disuruh menjelaskan apa sih itu package. Nah, package dalam folder yang telah saya buat itu package itu tuh adalah folder yang berisi beberapa modul pada Python. Nah, pada project kali ini, project yang telah saya buat, package itu berasal dari bukan berasal, tapi terletak di NetOps. Kenapa sih saya bisa menandai kalau NetOps itu tuh package, kalau bahwa itu tuh package, karena di sini ada init. Nah, ada init ini. Jadi fungsi init itu adalah agar folder net itu tuh dikenali sebagai package gitu oleh Python. Jadi tanpa adanya init, init, net_ops itu belum tentu nggak bisa ditandai kalau itu tuh package gitu. Jadi dengan kita menggunakan package, kita bisa memisahkan program kita berdasarkan fungsinya, sehingga program kita itu menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan gitu. Oke, langsung saja kita lanjut ke modules. Nah, di sini modules. Apa sih itu modules? Nah, modules itu tuh adalah file Python yang berisi fungsi atau kode yang bisa digunakan kembali di file Python lain gitu. Tujuannya itu tuh penggunaan modul adalah supaya kode kita tuh program lebih rapi, terstruktur, dan tidak berantakan atau tidak ditulis dalam satu file aja gitu. Jadi pada project kali ini saya tuh membuat modul. Nah, saya itu membuatnya di dalam checker ini. Nah, dalam checker ini saya itu terdapat dua fungsi, yaitu check router dan check switch. Nah, kedua fungsi ini itu digunakan untuk mensimulasikan pengecekan status dan akan dikembalikan. Jadi akan dikembalikan return random choice. Itu tuh jadi akan dikembalikan di up down gitu. Pada kita tuh dikembalikannya itu secara acak dengan kita menggunakan library random nantinya. Oke, langsung saja kita lanjut ke your package gini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa kita pakai ini. Yang ini. If underscore name underscore sama dengan tanda petik underscore main ini. Saya sudah buat sebelumnya di Sublime, di file mana ya? Nah, di modul test. Jadi saya sudah membuat dua Sublime, modul dan main test. Jadi kita buka modul. Nah, di modul ini modul, ini main. Main ini untuk import, modul ini untuk filenya. Jadi di Python ini setiap file tuh bakal memiliki variabel khusus bernama name gitu. Jika sebuah file dijalankan langsung, maka nilai name ini akan adalah main. Jadi tanda petik ini artinya main adalah tuh. Namun jika file terus diimpor di file lain sebagai modul, maka nilai name ini akan berubah. Jadi fungsi modul ini untuk memanggil mungkin ya. Nah, main ini untuk importnya gitu. Oleh karena itu, makanya kita pakai if name ini, main ini.
Kenapa? Karena untuk memastikan bahwa kode tertentu hanya dijalankan ketika file itu tuh dijalankan secara langsung, bukan ketika diimport sebagai modul gitu loh. Nah, oke, langsung saja kita demoin aja ya, tanpa langsung kita iniin running kan cmd python salah sih. Oke. Python module test.py. Nah, di sini. Jadi saat modul tes itu dijalankan langsung, maka nilai name ini adalah main. Gitu. Oke, langsung saja kita running kan untuk diimport. Import kan dalam main tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Kok dibuka? Saya mau di cmd anjir. cmd. Oke, langsung saja. Python main underscore test. Nah, di sini. Namun ketika modul tes ini diimport oleh main test, jadi kalau modul tes ini diimport di main test, jadi nilai name ini akan berubah menjadi modul. Jadi terlihat bukan? Nah, ada perbedaan nggak? Jadi tadi kalau name ini akan menghasilkan modul tes. Tapi kalau misalkan modul tes tadi, kalau name akan menghasilkan main. Filenya tuh dijalankan secara langsung. Kalau yang import tadi, name, dia akan menghasilkan modul tes. File ini diimport sebagai modul. Nah, ini filenya tuh sedang main gitu. Jadi kelihatan kan perbedaan antara file yang dijalankan secara langsung dan file yang diimport sebagai modul. Oke. Nah, pada mini project ini juga saya menggunakan package bernama NetOps yang berisi modul checker PY. Pada file main, saya mengimport fungsi dan dari modul tersebut menggunakan perintah. Gitu. Oke, langsung saja. Kita disuruh menjelaskan, progres kerja dari mini project kita sebelumnya. Kita langsung aja buka labnya yang main. Nah, main ini adalah file utama dari program, yaitu main. Jadi pada bagian awal program, saat menampilkan header, nah, di sini pada bagian awal saya menampilkan header yang berisikan nama saya dan npm serta judul programnya. Saya juga mengimpor library Tabulate. Nah, di sini saya menginin library Tabulate. Yang sebelumnya sudah diinstal menggunakan pip. Program ini nih menggunakan menu CLI. Saya tuh menggunakan CLI yang berjalannya tuh menggunakan perulangan while. Nah, jadi itu saya menggunakan while ini. Jadi program ini nih kayak kita tuh sebagai waktu ngerunning kita tuh bisa memilih untuk mengecek apakah kita mau cek router atau cek switch ataupun untuk menyelesaikan atau keluar dari program gate gitu dengan memilih opsi atau memilih input yang mau diinput gitu. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita menggunakan kita runningan. Oke. Mana ini? Yang benar. Terus kemudian kita Python main underscore 2578249. Nah, di sini sudah terlihat headernya yang tadi yang sudah saya buat. Kemudian kita di sini menggunakan menu CLI, teman-teman. Jadi di sini saya mau ngecek status
dia bakal muncul router. Kalau kita kedua, dia bakal munculkan switch. Nah, yang ketiga, berarti untuk keluar dari program dan program itu bakal selesai gitu. Oke, langsung saja kita di sini disuruh untuk flag 8 tanpa adanya. Jadi kita di sini akan mengecek kalau kita tuh ada nggak kesalahan sesuai penulisan. Wah, kita ada satu kesalahan. Oh, jadi saya nih di dalam main ini saya belum beri nih baris kosong di baris terakhir. Oke, udah kita save. Kita cek Python lagi flag 8. Nah, di sini sudah tidak, jadi hasilnya sudah tidak ada error. Sehingga kode kita tuh, program kita tadi yang dalam main tadi sudah sesuai standar. Oke. Kemudian kita disuruh merunning PyDec dokumentasi dari seluruh fungsi dan modul. Oke, langsung saja kita tanpa berlama-lama Python PyDoc net_ops checker. Nah, di sini yang sudah saya blok ini dokumentasi yang berasal dari docstring yang ada pada setiap fungsi di dalam program kita yang sudah kita buat tadi, teman-teman. Ini baru NetOps, kita belum yang main. Kita cek lagi Python PyDoc, kita docstring dulu main _25782049. Nah, di sini juga. Nah, berikut itu saya sudah menjalankan PyDoc untuk menampilkan dokumentasi dari modul dan fungsi yang telah saya buat sebelumnya. Nah, dokumentasi ini berasal dari mana? Dari mana? Dari docstring yang ada pada setiap fungsi di dalam program kita, gitu loh. Nah, ada lagi nggak ya? Upload video di playlist. Oh, yaudah. Mungkin kayaknya udah cukup ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya itu, dengan kita menggunakan modul dan patch, program kita tuh dapat dimudah lebih terstruktur dan mudah dikelola. Kemudian dengan menggunakan pip, kita tuh dapat menginstal library tambahan seperti Tabulate untuk memperbagus tampilan output program. Sekian dari penjelasan hands-on yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila ada kesalahan ataupun keliruan, saya mohon maaf. Kalau mau dikoreksi juga bisa di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.